berbincang-bincang dengan bintang tamu kita. Ternyata Jadi kakak gue tapi nggak semuanya sudah kontrak dengan hidup di Jogja, sudah merasa mabre-mabre gue nih yang pacaran anak rantau. Ya kan, karena ya gue sih nggak munafik bre. Oke. Halo Mabre, balik lagi bersama gue. Siapa lagi kalau bukan host yang kece badai gila sih gitu kan. Kita balik lagi malam ini. Tetap kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita yang sudah saya datangkan jauh-jauh. Kita akan membahas apapun itu yang ada di sini di Ngoar Malam. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan kita, cobalah lu bre, coba kenalin bre, nama lu siapa bre? Sobat Ngoar Malam, kenalin, nama gua Dimas. Udah cukup Dimas aja, bisa dipanggil Dim atau Mas, whatever. Asal dari mana? Gua berasal dari Lampung, tepatnya Lampung Timur, Kecamatan Way Jepara. Ah, gua ngundang lu kesini sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Kita cuma sekedar kayak ngobrol-ngobrol tentang kehidupan lu di Jogja nih sebagai anak rantau gitu. Berarti lu ngekos kan? Gua ngekos, tapi kebetulan sekarang udah kontrak sama teman-teman dari Lampung juga. Oh, di Jogja ngapain nih? Kuliah, kerja atau? Kuliah dong, Bang, gila. Kuliah di mana nih? Nah, ntar gue tebak pasti. Tebak dulu. Gini, pasti lu kuliah di swasta ya kan? Oke. Benar setengah. Benar setengah. Selebihnya gue gak tahu. Di Jogja banyak banget kuliah swasta. Ya nggak mau bre. Sumpah. Coba, emang lu kuliah di mana? Jadi gue kuliah di salah satu universitas swasta, yaitu UI, Universitas Islam Indonesia. UII, Universitas Islam di Indonesia. Iya. Oh ya, nama itu juga cukup terkenal sih ya di Jawa Tengah. Bener banget. Ngambil prodi apa nih? Jadi saya ngambil prodi FIAI, Fakultas Ilmu Agama Islam. Woi, anak FIAI. Gue pikir dengan tampilan lu ngambil musik kayak jurusan musik atau apa, soalnya ternyata jurusan agama bre. Ini satu yang harus lu tahu bre, kita nggak bisa menilai orang dari covernya. Benar. Ya nggak bro. Benar. Gue mau tanya deh, kenapa sih lu harus milih Jogja buat lu kuliah? Alasannya apa? Jadi gini, kalau buat alasannya sebenarnya itu kenapa gua lebih milih Jogja daripada Lampung? Banyak faktornya. Salah satunya itu pertama dari kakak gua. Jadi kakak gua tahu pergaulan di Lampung itu kayak apa sebenarnya kan. Terlebih lagi gua laki. Pergaulan di Lampung wah parah banget. Jadi di sana gua banyak temen, pergaulan sana sini tahu. Jadi takutnya malah bukannya kuliah tapi malah main terus, salah pergaulan, malah yang aneh-aneh. Takutnya itu. Ya sih wajar sih ya maksudnya kalau misalkan keluarga kita kayak kakak kita atau bahkan orang tua kita misalnya takut anaknya atau adiknya itu salah pergaulan. Bener. Gitu kan. Yang paling apalagi berbahaya. kita sudah di usia-usia yang udah dibilang dewasa ya, bukan remaja lagi ya kalau udah lulus SMA gitu ya. Benar. Cuma takutnya kita nanti salah milih jalan, salah milih pergaulan. Itu yang ditakutin. Pengaruhnya gede banget, bro. Di sini lu ngekos di mana? Ngontrak ya tadi? Ngontrak. Ngontrak di daerah mana, bro? Tepatnya di Rejowinangun, di Kota Gede, masih di Kota Gede. Rejowinangun. Oh, Kota Gede sebelah situ berarti ya. Banyak nggak di situ kamarnya? Oh, kalau kami ngontrak itu 7 orang. 7 orang, Iya. berarti 7 kamar? Iya, satu kamar isi satu. Itu berapa tuh? Tahunan atau bulanan tuh? Itu tahunan dengan harga kurang lebih hampir 40 juta per tahun. 40 juta ya, berarti per 40 bagi 7. Iya. Hitung aja dah. Pusing hitung. Ngeri juga, berarti termasuk ya mewah sih ya kalau di Jogja itu ya, dengan harga kontrakan dengan harga lumayan fantastis sih kalau menengah menurut gua. menengah sih. Iya. Tapi ya boleh lah bisa dibilang kontrakan yang Benar. layak Iya. gitu. Fasilitasnya tuh gue tahu apa itu?
ya fasilitas layaknya rumah pada umumnya sih, kayak pompa air, ya listrik udah ada sih kita tanpa itu, wifi kita sendiri. Pokoknya masalah kerusakan rumah kita yang nanggung tetap. Berarti dari bapak kos tuh nggak ada, yang penting lu bayar, Iya. udah, Iya. apapun terserah lu. Iya. Lu sama nggak mau bre? Mungkin ada ya sebagian yang kontrakan kayak gitu, Iya. tapi nggak semuanya. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Terkadang juga ada kontrakan yang memang benar-benar mahal atau enggak yang murah sekalipun, tapi tetap kayak bapak kosnya ketika ada kerusakan, entah itu dari inilah apalah, pasti bapak kosnya mau bantu. Benar. Benar nggak ya? Benar. Ini bre, gue nanya nih bre, lu kehidupannya sehari-hari sebagai mahasiswa di Jogja, ngapain sih? Ngapain aja sih? Kehidupan sehari-hari kita rebahan. Mahasiswa rebahan. Kita rebahan. Sore volley. Berarti udah gitu aja ya? Malam? Nggak, bercanda. Oh, gue kira kayak gitu. Tapi sebagian besar benar sih. Sebagian besar benar. Tenang Mbak Bre, kita sama. Ya lah, ngapain lagi kalau nggak mau rebahan gitu kan? Benar. Daripada harus nongkrong kesana Ya, kemari nggak jelas ya. gitu ya Bre ya. Sebenarnya agak bersyukur sih. Bukan bersyukur dalam apa ya? Kita banyak rebahan di rumah tuh kayak ngindarin pergaulan di luar yang aneh-aneh gitu. Ngerti gak sih? Iya. Kayak yang oh my god. Bentar. Ini aneh-aneh gimana nih? No. Gimana nih? You know lah. Sorry Mbak Bre, gue polos ya. Gue polos, jadi gue nggak paham soal itu. Ini aneh-aneh gimana nih? No comment. Oh, no comment. Oke, kita skip aja pertanyaan itu. Karena kalau dibahas Iya. mungkin Jangan. Mbak Bre sekalian ini bisa ini ya terkontaminasi Nah, ya. itu takutnya. Otak saya. Jadi bisa dikatakan perbedaan lu tinggal di kampung sama di Jogja jauh banget ya, Mbak Jauh Bre? banget. Gua ngerasain di sini tuh terlebih akses ya. Akses buat akses. apa-apa tuh mudah banget, enak banget dibandingin di kampung gua. Gila. Dia kan bisa dibilang kalau di Jogja itu kota ya, maksudnya Iya. kota wisata iya, Benar. kota pendidikan juga iya, Benar. gitu kan. Berarti untuk akses kemana-mana juga deket. Iya. Gitu. Lu pernah nggak sih apa namanya, meskipun sudah ngontrak dengan banyak teman gitu, pernah nggak sih lu misal nih ya akhir bulan lu benar-benar nggak pegang duit sampai nggak bisa makan? Pernah. Pasti pernah. Pernah atau sering nih? Sering sih enggak, tapi ya beberapa kali pernah. Berapa? Sampai bener-bener nggak ada duit ya, sama saya pernah. Sampai gua itu pernah mau jual gitar yang dibeliin kakak gua sama sekalian soundnya, amplinya mau gua jual. Saking buntunya gua, tapi gua mikir lagi nih, waduh, jangan, ini kado dari kakak gua harus simpen ini baik-baik, jangan sampai kejual. Terus lu buat ngatasin itu gimana? Jalan keluarnya gimana, Bro? Sedangkan lu nggak jadi jual gitar sama amplinya. Nah, di sini kita pentingnya punya teman yang baik. Gimana tuh? Jadi kita bisa minjem dulu sama teman kita, ya walaupun gimana ya, minjemnya nggak banyak, cuman bisa lah sampai nunggu tanggal kita kiriman dapet ya kan. Berarti meskipun nggak ada duit, nggak usah susah ya di Jogja. Iya. Masih banyak teman. Iya bener. Itulah butuhnya pergaulan yang Teman baik. positif, Mas Positif. Bre, yang positif ya. Bergaul boleh, tapi negatif jangan. Oh, Nih soal jurusan lu nih ya, Mas Bre. Iya. Gue kaget, sumpah. Gue kaget ketika lu bilang tadi apa FAI? FIAI, FIAI, Fakultas Ilmu Agama Islam, Ilmu Agama Islam. dan gua ngambil hukum Islam. Lu ngambil hukum Islam Yoi. nih. Wah, ngeri. Islamic law kalau bahasa Inggrisnya Iya. gitu ya. Menurut lu gimana sih? Jadi alasan lu ngambil itu apa nih? jadi gini ya. Atau mungkin lu punya cita-cita jadi kiai mungkin? well, nah, no way. Terus alasan, No way. alasan lu apa nih? Jadi gini, gue punya sedikit cerita ya. Jadi kan gue dari SD, SMP, SMA itu gue negeri. Nah. Jadi gue itu kayak ngerasa kurang pendidikan gue di bidang agama Islam.
Oh ya. Gue muslim. Oh ya. Iya. Sama kita. Jadi gue ngerasa kurang dalam pendidikan agama Islam. Baik itu di sekolah maupun di keluarga gue. Jadi iya. di keluarga gue pun kayak yang ya sekedarnya aja, kayak waktunya sholat ya sholat, bukan kayak yang hal ditekankan banget gitu loh. Oh. Nah jadi gue setelah lulus SMA gue mikir, kayaknya gue butuh nih pendidikan agama segala macem. Gue soalnya buta banget gitu masalah agama, soalnya itu penting banget ya kan. Jadi gue putusin buat ngambil jurusan hukum Islam ini gitu. Mulia banget, sumpah. Emang gue mulia banget tujuannya coy. Nah, bagi lu semua yang ada di rumah, yang lagi nonton, nah ingat nanti ketika lu kuliah jangan sampai salah jurusan. Cari yang menurut lu masuk dalam akal lu dan masuk dalam hati lu. Benar banget. Ya enggak? Benar banget. Bener kan? Setuju. Jangan karena ikut-ikutan teman. Oh, temen gue masuk kedokteran. Jangan. Pengen masuk kedokteran, giliran udah misal keterima tapi nggak tahu apa-apa. Buang duit, coy. Benar. Iya nggak sih? Buang duit, buang waktu. Buang waktu. Makanya lu yang lagi nonton nih, ingat pesan gue. Kalau misalkan lu mau pilih jurusan yang sesuai sama akal lu, yang sesuai sama logika lu, hati lu juga, ya. Oke Bre, mungkin gue semakin penasaran nih sama lu. Maksudnya, Dasaran. penasaran banget gue. Menurut lu gimana sih maksudnya ketika lu sudah kuliah nih, perubahannya? Iya. Perubahan sebelum lu kuliah di FIAI tadi. Iya. Fakultas Agama Islam itu, khususnya hukum Islam tadi. Iya. Sebelum lu kuliah sama mungkin sampai saat inilah, gimana perubahannya kira-kira? Ya, kalau yang gua rasain ya. Ya, yang lu rasain. Kalau yang gua rasain tuh sebenarnya gua udah lumayan ngerti sama hukum-hukum yang ada di Islam segala macem, kayak penerapannya juga pun udah ngerti. Cuman kalau untuk eksekusinya belum. Cuman gue akhirnya mikir kayak yang ya udah ini lebih baik gitu daripada gue nggak tahu sama sekali apapun itu. Oh, iya benar. Paling nggak tipis-tipis ya kan, udah bisa tahu. Jadi ya feel better before. Berarti dengan kayak gitu, lu udah merasa ada perubahan? Walaupun sedikit ada. Gue salut banget sih Bre sama lu Bre. Gue bangga punya teman kayak lu Bre, sumpah. Bangga. Nih, mungkin apa namanya? Ini deh. Biasanya kalau orang kuliah, khususnya kalau misalkan ngekos atau ngontrak nih, sering gak sih ada kejadian-kejadian yang mungkin lucu, menjengkelkan atau apalah maksudnya yang nggak biasanya gitu. Nah. Sering gak sih di kontrakan lu deh? Lucu, menjengkelkan. Yang menjengkelkan dulu nih ya. Menjengkelkan gimana? Yang menjengkelkan dulu nih. Ini maaf buat teman-teman kontrakan gue ya. Sorry. Apa santai. Menjengkelkan itu ya, lo tau lah namanya remaja gitu. Remaja. Apalagi laki ya kan. Lagi susah-susahnya diatur. Nah, kebetulan di kontrakan itu kayak yang hal-hal sepele sih sebenarnya. Kayak nyuci piring, nyuci gelas, nyapu, ngidupin sanyu. Hal-hal sepele itu kadang ada beberapa anak yang nggak mau sama sekali. Padahal itu bekas dia dan itu jengkelin banget. Gua sering ya kayak gitu. Sering banget anjing. Kayaknya juga bukan di tempat lu juga. Iya. Di tempat gue juga sama kayak gitu. Emang ada, nanti lu rasain deh. Mungkin yang mabri-mabri gue yang lagi ngekos, yang lagi ngontrak mungkin ngerasain hal yang sama nih. Nah, sekarang lucunya apa nih? Kalau lucu ya. Nah, kalau lucu bukan di kontrakan ya. Ya di mana aja lah ya. Jadi kejadian yang lucu deh. Terakhir puasa yang lalu. Singkatnya aja ya. Kebetulan gue masuk rumah sakit nih. Iya kan? Kenapa? Sakit apa tuh? Nah, itu sakit usus buntu kebetulan. Oh, iya. Nah, jadi lucunya itu selama gue 5 hari dirawat, nah di hari kedua itu gue udah ngelewatin fase krisis gue, dimana gue demam tinggi dan sampai nahan sakit perut yang luar biasa. Oh my god. Berarti lu masuk itu nggak langsung dioperasi? No.
ada diagnosisnya segala macam dan dokter belum tahu. Nah, yang gue alamin di hari ketiga ini lucunya, gue udah seneng nih, hari ketiga, wih, sehat, wih, pulang hari ketiga. udah semangat ya, hidup udah gitu soalnya ya. nggak sakit, udah nggak sakit sama sekali. Udah nggak kerasa. Oh, udah kayak orang sehat, pengen main volley malah sorenya. Oh. Bandel ya. Padahal masih di opname. Masih di opnam gitu kan. Terus gimana? Nah, jadi begitu gue udah merasa sehat, ngomong sama pacar gue nih, ya besok bisa pulang nih kayaknya. Bisa pulang nih. Nah, jam 12 siang dokter kontrol rutin. Mas, nanti jam 1 operasi ya? udah langsung down Langsung gitu ya. Anjing, ini dokter ngajak operasi kayak ngajak beli ketengan anjing ke warung gitu. Nyantai, nggak mikirin beban pasiennya gitu, kayak yang udah seneng. Langsung dadakan gitu. Mas, nanti operasi ya? Kayak udah nggak punya dosa gitu dokter ya gitu ya. Come on man. Berarti lu selama apa namanya, selama di rumah sakit, di rumah sakit cewek lu nemenin? Oh, always. Thanks babe. Gue salut sama ceweknya sama ceweknya Dimas, gue salut banget, lu mantap bro. Berarti lu udah merasa dewasa nggak sih? Lu udah merasa mandiri nggak sih di Jogja? Kalau untuk mandiri sih belum. Mandiri tolak ukur buat gua pribadi ya. Kalau Iya. mandiri itu udah nggak nyusahin siapapun. Mandiri. Oh, tolak bagi lu mandiri Iya. itu nggak nyusahin? Mandiri itu nggak nyusahin siapapun. Kita mampu apapun sendiri. Itu bagi gua tolak ukur mandiri. Sedangkan selama ini gua belum. Walaupun bisa dibilang buat usia ya udah dewasa lah. Cuman kalau untuk mandiri sepenuhnya belum. Berarti menurut lo mandiri nggak nyusahin siapapun? Iya, menurut gua. Menurut lo? Ya, gue juga setuju sih. Karena kan kebanyakan orang tuh sekarang hidup di Jogja sudah merasa dirinya bisa hidup sendiri, gitu kan? Sudah merasa hidup sendiri, dia merasa sudah mandiri. Iya. Padahal juga masih nungguin kiriman orang tua. Bener banget. Lu mah bre yang ada di rumah nggak usah sok mandiri deh lu, nggak usah macem-macem kalau masih pakai duit kiriman orang tua, bener nggak bre? That's the point. Iya kan, soalnya apa, kita nggak munafik ya, di Jogja juga banyak tempat-tempat yang mungkin bisa dikatakan tempat buang duit nggak sih? Benar, banyak banget tempat buang-buang duit itu banyak banget. Banyak banget, tanpa mikirin besok makan apa, yang penting sekarang have fun aja, Ya. kita happy ya, gitu ya. Nurutin have fun gak bakal ada habisnya. Ntar deh, ini gue nanya nih, lu selama pacaran sama cewek lu udah ngapain aja nih? Oh my god, no way. Cut. Positif aja. Iya, positif aja. Saling support satu sama lain. Apalagi pacar gue juga kan udah kerja sekarang. Oh, pacar lu udah Iya. kerja? Oke. Berarti ada pesan nggak buat mabre-mabre gue nih yang pacaran nih? Biasanya kan anak rantau merasa dirinya bebas. Iya. Menurut lu ada pesan nggak? Misalnya yang buat yang pacaran-pacaran mabre gue nih? Omongin dah, bilangin dah. Gue jadi ngerasa tua anjing. Ya nggak apa-apa, coy. Gue pesan buat lo semua yang punya pacar khususnya. Punya pasangan lah. Ya, yang punya pasangan, jangan pacaran aneh-aneh. Fokus lu di sini apa, dipikirin. Kalaupun pacaran udah, ya mungkin saling support aja, saling support satu sama lain, nguatin satu sama lain. Karena kalian dirantau ya kan? Iya, Nah, gue setuju banget. Intinya lu pacaran boleh, tapi jangan sampai ganggu waktu belajar lu. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju dong. Gitu. Mungkin sih ya, gue mikir juga kenapa sih kebanyakan di Jogja itu terlalu bebas itu, karena banyak anak rantaunya kali ya. Iya. Sebenarnya pun warga di Jogja ini orangnya ramah. Betul, gue Disiplin. setuju banget. Gua setuju Ramah, banget. disiplin. Cuman ya mungkin ada beberapa oknum yang menyalahgunakan hal tersebut. Iya Jadi karena warga itu ramah, jadi mereka nyepelein, kayak akhirnya semaunya gitu. Ada oknum, nggak semua. Betul, buat bre-bre gue tolong lah. Warga Jogja itu ramah, sopan, santun. Jadi janganlah mempergunakan Iya. hal-hal keramahan orang Jogja untuk lu berbuat aneh-aneh di kosan, di kontrakan. Bener banget. Menurut lu bebas, janganlah, gitu kan?
apalagi sampai melakukan hal-hal yang Tuh. ya dalam tanda kutip yang Jangan. itulah, ini jangan. Lebih baik ya ngobrol kayak gini Iya. santai, terus apa ngops Ya, gitu ngops, sharing sama kawan, hal Sharing, positif. hal positif. Nah itu penting nih bre. Mahasiswa di Jogja jangan lu merasa pintar sendiri. Ya, Kalau bisa lu kumpul sama kawan lu sharing sama kawan lu. Jangan sibuk cuma karena nih gue penasaran nih. Lu ngegame gak sih? bu, pasti gua ngegame. Nih, teman gue juga banyak yang ngegame bre. Cuma gue agak jengkelnya kenapa waktu malam teman gue nih mesti dipakai buat game. Ini mungkin bre-bre gue juga banyak nih kayak gitu. Kalau ini menurut pengalaman gue Lu, sendiri ya. lu bisa bagi waktu nggak? Ya, bagi waktu bisa. Gimana tuh? Caranya gimana tuh? Pengalaman gue ya. Kalau untuk bagi waktu ngegame dan buat temen ataupun buat kuliah. Jadi kalau misalnya lu ngegame, lu harus punya tanggung jawab. Misalnya lu ngegame dari tengah malam sampai pagi, lu pagi ada kuliah. Gimana caranya lu harus berangkat kuliah itu pagi? Entah lu nggak tidur, entah lu tidur cuman beberapa menit, lu harus tanggung jawab. Oh. Karena lu udah harus ngelaksanain kewajiban lu. Tuh, inget, ngegame boleh, kewajiban jangan ditinggal. Kadang kan kebanyakan nih bre-bre gua nih, khususnya yang beragama Islam mungkin ya. Dia bahkan ngelupain sholatnya cuma gara-gara buat ngegame bre. Itu juga saya. Iya tapi Sometime. tapi kan ya paling tidak harus dirubah lah Iya, sedikit-sedikit. sedikit-sedikit. Jangan sepenuhnya. Jangan sepenuhnya lu ngegame Sampai lupa apapun. Janganlah. Eman-eman waktu lu. Benar. Iya kan? Lu dapat apa sih ngegame? Lu bre-bre gue nih yang nonton nih dapat apa sih lu ngegame? Sebenarnya ada ngegame tuh kayak ada kepuasan tersendiri sebenarnya. Fine. Yes, I know that. Maksudnya ketika lu bilang ngegame ada kepuasan tersendiri. Oke, game adalah hobi, ya kan? Gue juga sama. Hobi gue di volley. Iya. Kita nih sama, bro. Iya. Kita satu hobi gitu kan. Iya. Tapi kan ya juga kita nggak melulu harus volley. Tapi ketika waktunya sholat ya sholat. Nah. Ketika waktunya Bagi ada waktu. tugas kelompok, iya harus manage waktu dengan benar, ya kan? Nah, itu tuh untuk yang mahasiswa nih, entah lu mahasiswa baru, entah lu mahasiswa lama, serah lu dah, lu mau mahasiswa semester berapa, angkatan berapa. Yang penting buat lu yang suka ngegame, tolonglah bagi hobi lu. Jangan sampai apa ya, gue bilangnya jangan sampai lu gila karena game. Nah, jangan sampai lupa fokus lu apa di sini. Iya, jangan terlalu head down lah, gitu kan. Nih, sebelum gue tutup nih Bre, sebelum gue tutup obrolan ini nih, lu ada pesan nggak buat mahasiswa nih? Mahasiswa baru kayak mau mahasiswa lama, pesan menurut lu apa nih? Yang buat mereka nih Mabre gue nih. Buat gua sih ya, pesan buat lu semua mahasiswa yang khususnya di Jogja. Nah, ya itu. Meskipun nggak di Jogja lah. Iya, juga. meskipun nggak di Jogja, ini pesan buat semua mahasiswa. Nah, jadi jauhin narkoba, itu terutama. Narkoba itu merusak semuanya. Gua nakal, tapi gua nggak nyentuh narkoba sama sekali. Dan hidup gua aman aja sampai sekarang. Ingat, nakal boleh tapi dalam batas yang wajar. Wajar. Setuju nggak Bre? Setuju. Setuju dong. Oke Bre, terima kasih banyak nih. Thank you, man. Udah mau datang, udah mau ngobrol sama gua nih di Oke. acara Nguar Malam gua nih. Jadi sebenarnya pembahasannya tentang mahasiswa karena gua merasa setiap mahasiswa itu punya cerita yang berbeda. Benar, Ya kan? benar. Punya cerita yang berbeda, punya cerita yang menarik masing-masing menurut versi mereka gitu. Benar. Dan mungkin juga ada perubahan-perubahan yang lebih baik sehingga bisa untuk mereka nih bisa berpikir juga Buat tolak ukur. buat tolak ukur Mabre nih, ya kan? Karena ya gue sih nggak munafik Bre ya. Iya. Kita juga sama-sama anak kos Nah. gitu kan. Kita juga sama-sama punya kesibukan. Tapi ingat, jangan sampai karena kesibukan lu yang nggak jelas mengganggu kewajiban lu.
Oke Bre, terima kasih karena udah mau ngobrol di Nguar Malam. Thank you. Mungkin lain waktu boleh deh gue undang lagi. Bisa dong. banget, bisa banget. Mungkin dengan pembahasan yang Lebih beda. yang lebih beda, lebih menarik gitu Iya, ya. iya. Oke, terus pantengin channel gue di Nguar Malam.